Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dimulai dari surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun ketika malam Lailatul Qadar. Ada sebagian ulama turun di tanggal 17 Ramadan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, disempurnakan Al-Quran ini, disempurnakan agama Islam ini ketika turun surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Yang bawa Al-Quran kita buka, tapi langsung potongan ayat di tengahnya. Yang insya Allah semuanya jamaah sudah hafal ini. Apa doanya? Apa ayatnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ayat ini al-yawma, pada hari itu kata Allah. Kapan hari itunya? Ulama sepakat. Ternyata ayat ini turun, tidak ada lagi ayat yang turun setelahnya. Ayat ini turun ketika Nabi sedang haji wada pas di tanggal 9 Dzulhijjah. Makanya orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab bertanya. Ulama Yahudi berkata, "Ya Umar, tahukah engkau satu ayat dalam kitabmu yang kalau itu turun kepada kami," kata ulama Yahudi tadi, "Wahai Umar bin Khattab, satu ayat yang turun kepada kitabmu itu, kalau hari itu sebenarnya ayat ini turun kepada kami, maka kami pasti akan jadikan hari itu adalah hari raya." Maka Umar mengatakan, ayat itu adalah ayat Al-yawma akmaltu lakum. Hari itu aku sempurnakan bagi kalian. Makanya besok pas tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah hari Allah menyempurnakan agama kita ini. Maka karena Islam sudah sempurna, ajaran Islam sudah sempurna, Nabi juga sudah menyampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah, tidak ada yang disembunyikan, maka kewajiban kita terhadap agama jangan dikurangi kewajibannya kepada Allah, atau ajaran Islam ini jangan dikurangi. Yang kedua, jangan suka menambah-nambah. Yang ketiga, jangan suka memodifikasi dari agama ini. 3. 1, tidak boleh dimodifikasi. Yang kedua, tidak boleh ditambah. Yang ketiga, tidak boleh dikurangi. Kenapa? Karena agama kita ini sudah sempurna dan Allah sempurnakan di bulan Dzulhijjah. Yang kedua, apa keutamaan dari bulan Dzulhijjah ini? Yang kedua keutamaannya, bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang kita diminta untuk berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah, yang kita kenal dengan puasa Arafah. Dan itu puasa hanya khusus untuk orang yang beriman. Makanya kemudian, karena khusus untuk orang yang beriman, maka pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah. Beda dengan puasa Asyura. Mungkin sudah tahu puasa Asyura. Orang Jawa menyebutnya bulan Syura. Padahal sebenarnya tidak ada bulan Syura, adanya itu bulan Muharram, tanggal 10 dalam bahasa Arab disebut dengan Asyura, maka di tanggal 10 itu kita diminta untuk berpuasa. Kenapa diminta berpuasa? Karena di tanggal itu orang-orang Yahudi itu kemudian memuliakan hari tersebut karena terkait dengan agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Makanya kemudian kalau puasa Arafah ini itu nggak terikat dengan agama yang lain. Tapi kalau puasa Asyura itu masih terikat dengan agama yang lain. Terikat dengan agama Yahudi. Sedangkan puasa Arafah ini khusus hanya untuk umat Islam di seluruh dunia. Makanya apa kata Rasulullah? Saumu yauma Asyura yukaffiru sanati al-madiyah. Wa saumu Arafah yukaffiru sanataini al-madiyah wal mustaqbilah. Kata Nabi, kalau orang berpuasa di hari itu,
di tanggal 10 dari bulan Muharram, orang Jawa menyebutnya dengan bulan Syura. Apa arti Syura? Tahu? Syura. Syura itu artinya buaya. Maka aja namanya Syura Boyo. Makanya orang menyebutnya di bulan Syura itu adalah bulan sial. Takut dicaplok buaya. Sebenarnya tidak ada bulan sial. Asyura itu bukan Syura, yang benar adalah Asyura. Jadi kalau kita puasa hari itu, Allah hapus dosa 1 tahun. Tapi kalau khusus di bulan Arafah ini, di bulan Dzulhijjah tanggal 9 ini, kita berpuasa 1 hari, itu menghapus dosa 2 tahun. Kok bisa begitu? Kisahnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang haji wada. Karena Nabi dalam hidup beliau itu haji 1 kali, yang dikenal dengan haji wada, yang dilakukan kurang lebih 3 bulan sebelum wafat. Ketika Nabi sedang haji wada, pas di tanggal 9 Dzulhijjah, saat itu tanggal 9 Dzulhijjahnya Rasulullah itu jatuh pada hari Jumat. Maka dikenal dengan haji akbar, haji besar, karena bersamaan dengan hari Jumat. Ketika Rasulullah sedang wukuf di Arafah, maka datang malaikat ngasih tahu, ya Rasulullah, ada salam dari Allah dan ada berita gembira. Apa berita gembiranya? Semua orang yang haji hari ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Maka kemudian para sahabat, terutama Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, apakah orang yang haji tahun ini bersama dengan engkau ya Rasul yang akan diampuni dosanya? Maka Nabi menjawab, ini berlaku untuk tahun-tahun setelahnya. Apa maknanya? Kalau ada orang yang haji melakukan wukuf di Arafah, jika itu diterima hajinya oleh Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Terus bagaimana dengan yang tidak haji? Apakah tidak ada momen untuk penghapusan dosa? Maka Nabi kemudian mensunnahkan bagi orang yang tidak berhaji, disunahkan berpuasa, karena puasa 1 hari yang akan kita lakukan besok akan menghapus dosa-dosa sebagaimana orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, apa keutamaan dari bulan Dzulhijjah? Penumpahan darah hewan kurban terbanyak. Ini subhanallah ya. Jadi hewan kurban terbanyak disembelih pada bulan Dzulhijjah. Yang keempat, apa keutamaan bulan Dzulhijjah? Bulan Dzulhijjah adalah bulan muktamar umat Islam tingkat dunia. Ini subhanallah. Terjadinya ketika sedang wukuf di Arafah, berkumpul di situ dari seluruh penjuru dunia dengan menggunakan pakaian yang sama, pakaian ihram yang berwarna putih dan tidak berjahit bagi laki-laki. Apa hikmahnya dari peristiwa itu? Yang pertama, ternyata ketika kumpul semua kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia kumpul di Arafah, maka di situ menunjukkan yang pertama, manusia di hadapan Allah itu derajatnya sama. Makanya mau orang kaya, mau orang miskin, ketika sedang wukuf di Arafah, semua pakaiannya harus sama, pakaian yang tidak berjahit, sebagaimana nanti akan dipakai pakaian ini ketika kita kembali kepada Allah, wafat dalam kondisi dikafani dengan pakaian kafan yang tidak berjahit. Maka keutamaannya, yang pertama, kita tidak boleh kemudian menghina orang lain. Ini hati-hati. Kenapa? Kaya, miskin, punya derajat, kedudukan atau tidak ketika sedang haji, itu kemudian duduknya sama, pakaiannya sama, maka kemudian Rasulullah mengatakan apa? Ayyuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum wahidun. Sesungguhnya Rabb kalian itu satu. Wa inna abakum wahidun. Dan bapak kalian satu. Kullukum li Adam. Semuanya berasal dari Nabi Adam. Wa Adamu min turab. Dan Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah. La fadlah li Arabiyyin ala a'jami. Tidak lebih mulia
orang-orang yang berkulit putih, orang-orang Arab atau orang-orang yang non-Arab. Wala abyadin ala aswadin, tidak lebih mulia orang yang berkulit putih terhadap orang yang berkulit hitam. Jadi yang kulitnya putih ajak sombong, sama di hadapan Allah. Yang darah biru dengan darah merah sama di hadapan Allah. Yang membedakan illa bittaqwa. Yang membedakan adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, maka untuk bisa kita meraih keberkahan di bulan Dzulhijjah ini, mari kita perbanyak untuk melakukan amalan-amalan yang saleh yang secara khusus. Yang pertama, kita perbanyak untuk takbir, tahmid dan tahlil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'aktsiru minat takbir wat tahlil wat tahmid. Perbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Ini terutama di hari-hari ini. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyak ini. Atau mungkin baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bahkan ini juga disunnahkan baik di bulan Dzulhijjah ataupun di luar bulan Dzulhijjah, kalau kita mau tidur, tadi kan kita sudah bahas sedikit, kalau mau tidur sebelum kita memejamkan mata kita, maka biasakan ambil wudhu. Setelah kita berwudhu, maka sebelum kita tidur, biasakan membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Lengkap 100, dan ini lebih baik daripada pembantu-pembantu yang diharapkan, atau yang dari lebih baik daripada budak-budak yang kita miliki. Dan ini yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib dan juga istrinya yang bernama Fatimah. Dari sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu. Ayo. Nanti mau tidur baca itu subhanallah. Dan ini lanjutkan ketika di luar bulan Dzulhijjah, kita rutinkan itu. Agar apa? Agar kita punya pahala istiqomah. Maka suatu ketika Umar, terutama pas ini kalau takbir ini, ada takbir mu'allaq, ada takbir muqayyad. Takbir mu'allaq itu adalah takbir yang diberikan batasan waktu. Yang mana kalau pas hari raya besok, hari Jumat itu, maka hari Jumat kita diperbanyak untuk bertakbir. Yang kedua, 3 hari setelah hari Jumat, yaitu dikenal dengan hari tasyrik, itu pun juga kita diminta, disunnahkan untuk memperbanyak takbir. Tapi kena ada yang muqayyad. Apa yang muqayyad? Yang tidak terikat. Perbanyaklah kita takbir. Terutama di bulan-bulan Dzulhijjah ini sampai nanti tanggal 10, yang sebelumnya mungkin kita hanya sebatas 100, dan ini kemudian kita perbanyak. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Insyaallah ini akan menjadi tamla al-mizan, akan menjadi pemenuh dari timbangan-timbangan kebaikan kelak pada hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita berzikir, perbanyak juga untuk berpuasa. Kalau bisa, Rabi kadang berpuasa selama 9 hari. Kalau tidak bisa berpuasa selama 9 hari, perbanyak kita berpuasa di dalamnya. Kalau mungkin juga masih kesulitan, melaksanakan puasa terutama di hari-hari yang baik. Senin, Kemis, laksanakan selama di 10 hari ini. Atau kalau tidak, dan ini sebagian ulama membolehkan, tapi sebagian yang lain kemudian mentaifkan, yang hari ini dikenal dengan tarwiyah. Ada sebuah hadis, sawma yaumit tarwiyah yukaffir sanah al-madiyah. Puasa hari tarwiyah, yaitu pada tanggal 8 Dzulhijjah, akan menghapus dosa 1 tahun. Tapi ingat, hadis ini hadisnya dhaif. Hadis ini bahkan ada dikatakan perawinya ada yang palsu. Jangan kemudian kita mengkhususkan untuk berpuasa di tarwiyah ini. Tapi kalau kita mau berpuasa, silahkan, tapi bukan mengkhususkan karena puasa tarwiyahnya, tapi kita mengkhususkan umuman hadis untuk diperbanyak berpuasa di bulan Dzulhijjah ini. Yang ketiga, perbanyak untuk bersedekah. Insyaallah saya yakin jamaah
sedekahnya sudah lancar selama bulan Dzulhijjah atau mungkin juga di luar bulan Dzulhijjah. Tapi bagi yang tidak mampu secara materi, maka boleh bersedekah dengan apa? Datang orang-orang miskin pada Nabi. Dhahaba ahlud duthuri bil ujuri ya Rasulullah. Kata orang-orang miskin datang, ya Rasul, enak jadi orang kaya. Kenapa kok enak jadi orang kaya? Dhahaba ahlud duthuri bil ujuri ya Rasul. Mereka itu pergi lebih dulu daripada kami dengan membawa pahala yang lebih banyak. Kok bisa? Kenapa? Orang kaya kok lebih banyak pahalanya daripada orang miskin. Itu kata sahabat-sahabat yang miskin tadi. Kemudian kata sahabat yang miskin, hum yusallun kama nusalli ya Rasul. Orang kaya salat ya Rasulullah sebagaimana kami orang miskin juga salat. Wa hum yasumun kama nasum. Mereka orang-orang miskin berpuasa ya Rasulullah kama nasum sebagaimana kami orang miskin juga salat, juga puasa. Dan ini yang berbeda ya Rasulullah. Wa hum yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasul, mereka biasa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami orang miskin itu tidak bisa bersedekah. Maka Nabi memberikan solusi. Yang miskin-miskin, yang tidak bisa bersedekah dengan harta, tidak usah khawatir. Fa inna likulli tasbihatin sedekah. Kata Nabi, subhanallah itu sedekahmu. Wa tahmidatin, alhamdulillah itu sedekahmu. Wa takbiratin, Allahu Akbar itu sedekah. Wa tahlilatin, tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Wal amru bil ma'ruf sedekah. Mungkar sedekah. Bahkan mencegah orang dari kemungkaran itu juga sedekah. Bahkan Nabi memberikan solusi. Wa rajulun ata imra'atan. Seorang laki-laki atau seorang suami mendatangi istrinya, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Seorang suami kemudian mendatangi istri, berhubungan dengan istrinya, itu sedekah. Para sahabat berheran, ya Rasulullah, ada waktu syahwatuna sedekah, apakah kami hanya menunaikan syahwat kami juga bernilai sedekah? Maka Nabi mengatakan, bagaimana jika diletakkan di tempat yang haram? Laka wizrun, apakah kalau mohon maaf contoh, syahwatnya kemudian ditunaikan kepada yang haram, apakah di situ tidak berdosa? Berdosa ya Rasul. Maka jika diletakkan di tempat yang benar, itu sedekah. Ini baru satu istri. Kalau banyak istri, maka banyak sedekahnya yang bisa dilakukan. Tapi ini istri yang lain nggak sanggup. Kemudian, apa yang keempat yang bisa kita lakukan? Berkurban. Insya Allah ini. Saya yakin kurban sudah insya Allah sudah siap semua. Maka kemudian Rasulullah Allah berfirman tadi wal fajr, demi waktu fajar pada tanggal 1 Dzulhijjah itu, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kenapa Allah bersumpah di situ? Karena ada dua amalan sunnah yang bisa kita lakukan di hari itu. Yang pertama, kita memperbanyak berzikir sekaligus ditutup dengan salat sunnah namanya salat Idul Adha. Yang kedua, ada amalan sunnah yang bisa kita lakukan, yaitu menumpahkan darah-darah daging kurban. Dan jamaah yang dirahmati Allah, makanya Allah perintahkan fasholli li rabbika wanhar. Maka tunaikanlah salat wanhar dan berkurbanlah. Kenapa harus berkurban? Ternyata kurban ini salah satunya itu akan menghapus dosa-dosa kita, akan membuang sifat kikir kita, akan menghilangkan sifat-sifat sombong kita. Maka insya Allah saya yakin para jamaah sudah siap kurbannya. Kalau bisa kurban dengan unta, nggak bisa kurban dengan sapi, tidak bisa dengan sapi, dengan kambing. Nggak bisa juga dengan kambing, kurban dengan perasaan. Nah ini yang paling banyak juga, ini kurban perasaan. Maka Nabi kemudian Allah mengatakan di Al-Quran, Qul inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan kurbanku, wa mahyaya, wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir,
Di antara amalan yang bisa dilakukan dan ini yang belum bisa kita lakukan yaitu haji dan umrah. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang tertentu. Apa makna bulan-bulan tertentu? Salah satunya adalah bulan Dzulhijjah. Insya Allah ini amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk kita meraih keberkahan hidup yang insya Allah sisa 2 hari ini sampai nanti hari Jumat kita perbanyak untuk melakukan amalan-amalan yang saleh, kejar yang belum terkejar. Tilawatil Quran, perbanyak juga kita baca Al-Quran, bahkan kalau bisa kita tambah di luar sebagaimana kebiasaan kita di luar dari bulan Dzulhijjah. Insya Allah hidup kita menjadi hidup yang barokah. Apa barokah itu? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan sampai kita kembali kepada Allah menjadi orang-orang yang dicintai. Mungkin ini saja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kami tutup, mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Ya, monggo, mungkin ada yang mau tanya? Jelas ya? Baik. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Mungkin bisa disampaikan langsung atau mungkin ditulis kalau ada pertanyaan. Insya Allah jelas ya. Insya Allah amalan ini bisa kita laksanakan semuanya. Masih ada sisa waktu. Mari sama-sama kita raih keberkahan hidup kita di bulan Dzulhijjah terutama. Dan insya Allah amalan-amalan yang kecil yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini, terutama tanggal 1 sampai tanggal 10, insya Allah amalan yang menjadikan sarana Allah mencintai kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Sama-sama insyaallah. Ketemu mungkin lain waktu dengan tatap muka insyaallah lebih lama. Amin insyaallah. Lah, untuk kita lanjutkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga kita bisa dipertemukan kembali di lain waktu insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.